yang bikin kita shock kan, belum 1 tahun jadi menteri kan mobilnya banyak banget. Motor mewahnya luar biasa gitu. Untung belum setahun udah ketangkep nih. Kalau 5 tahun nggak ketangkep tuh seberapa banyak negara dirugikan. Aku bilang tahun 98 betul dia ikut demo, tapi masih STM waktu itu sih. Karena STM yang ikut demo-demo gitulah. Penyidik atau investigasi yang melakukan investigasi korupsi, ini kan kayak merendahkan, gue kasih kasus yang lebih canggih lagi gitu loh, jangan kasus yang sesederhana ini gitu loh. Itu terlalu gampang gitu ya. Terlalu gampang. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Agak bosen sebenarnya ngomong tentang korupsi, tapi lagi-lagi kok ini terus terjadi gitu. Belakangan terbaru Wamen Tenaga Kerja, seorang yang katanya melabeli diri dengan aktivis 98, saya nggak tahu aktivis 98-nya di mana, dan dikenal dulunya menjadi relawan Jokowi dan dikenal juga cukup lantang menyuarakan anti korupsi, tertangkap korupsi setelah dia menjabat sebagai seorang wakil menteri gitu. Tentu saja ini fenomena yang sangat disesalkan gitu. Tetapi mau nggak mau karena ini terus terulang, maka saya kembali mengundang ke Ruang Dialektika ini seorang aktivis anti korupsi dan meminta pertanggungjawabannya untuk menjelaskan kepada publik kenapa ini kok terus terjadi setelah kita melewati reformasi yang hampir 30 tahun. Kita nggak dapat pelajaran apa-apa dengan anti KKN gitu ya. Kita nggak dapat pelajaran apa-apa, menteri terus tertangkap. Saya bayangkan ketika pemerintah itu bikin kebijakan, berbagai macam kebijakan, zona anti integritas, zona anti korupsi, macam-macam di kementerian, itu nggak akan ada apa-apanya ketika menterinya sendiri itu yang sebagai pemimpin tertinggi di institusi itu justru pelakunya gitu kan. Artinya jangan-jangan kita selama ini banyak melakukan hal-hal yang hanya sifatnya formalitas saja ngomong tentang pemberantasan korupsi. Oke, kita minta penjelasannya dan apa pisau bedah analisanya untuk kenapa untuk menjelaskan ini terus terjadi. Selamat datang dulu Bung Danang Widoyoko di Ruang Dialektika. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih. Kaget apa enggak? Pertanyaan. Nggak kaget. Sebetulnya nggak kaget dan juga oh iya benar. Saya sempat cek tuh. Saya kan penasaran klaim aktif 98. Jadi saya sempat cek ke beberapa rekan. Satunya Usman yang bilang tahun 98 betul dia ikut demo, tapi masih STM waktu itu sih. Karena STM yang ikut demo-demo gitulah. Jadi ya bagian tawuran biasa mengambil nilai itu, mengambil gagasan itu ya. Melawan kekuasaan Orde Baru, menjatuhkan Soeharto, kira-kira seperti itu, sesimpel itu. Tetapi kan kemudian ini apa? Dia kemudian ya akhirnya berkuasa, gitu, berkuasa dapat kekuasaan dan seperti kita ketahui akhirnya dia menyalahgunakan kekuasaan. Nah kalau ditanya soal kaitannya mengapa korupsi, jadi pertanyaan Bung Winarko ini yang perlu saya garis bawahi itu menganggap ada asumsi bahwa kebijakan anti korupsi hari ini sama dengan kebijakan 10 tahun lalu, sama juga dengan kebijakan 20 tahun yang lalu. Gitu ya. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang berubah, ada beberapa perbedaan penting. Yang saya kira mungkin tidak tampak secara ini ya, karena aturan-aturannya barangkali masih ada dan masih tidak berlakukan, tetapi dalam beberapa hal itu sudah mulai bergeser, mengalami kemunduran, mengalami erosi. Berarti membaik apa memburuk? Memburuk. Ininya memburuk. Apa yang paling katakanlah kemudian itu memburuk dibandingkan dengan periode sebelumnya? Pertama tentu ini soal meritokrasi ya. Penghargaan dan juga promosi itu diberikan kepada pendukung, bukan kepada mereka yang berprestasi. Gitu ya. Ini yang bisa menjelaskan juga mengapa kemarin bintang Mahaputra gitu atau bintang penghargaan negara diberikan kepada sosok yang bagi kita menimbulkan banyak pertanyaan. Ada yang pernah jadi tersangka korupsi, ya, baru bekerja berapa bulan, ya. Jadi itu sebetulnya seperti kata teman itu bukan penghargaan negara bintang Mahaputra untuk
berprestasi itu penghargaan inilah bintang elektoral kira-kira gitu ya. Atas Karena- dukungannya gitu. Karena itu penghargaan untuk memberikan dukungan pada masa elektoral, bukan atas kontribusi kepada negara. Itu yang Oke. terlihatnya. Demikian juga ketika ini terlihat ketika mengangkat pejabat-pejabat strategis ya di level menteri, wakil menteri, lagi-lagi juga bukan pertimbangan Teknokratis ya. Kepakaran atau karir. sebetulnya akan selalu itu jabatan politik ya. Pasti ada pertimbangan politiknya sangat kuat. Tetapi kan kalau sebelum-sebelumnya politiknya iya, tetapi teknokratisnya tidak ditinggalkan gitu ya. Jadi masih agak menjaga inilah persepsi bahwa ini memang orang ngerti gitu ya. Ya tidak asal kemudian Ya. bekerja keras mendukung pada masa kampanye lalu dapat jabatan gitu. Tapi mendukung pada masa kampanye tetapi kemudian mereka punya kapasitas atau keahlian di bidang tertentu baru menduduki jabatan tertentu. Kalau ini kan sepertinya tidak ya. Menduduki jabatan-jabatan karena semata-mata mendukung pada masa kampanye atau memiliki latar belakang sekolah, latar belakang pendidikan atau pekerjaan gitu. Beberapa level menteri pun juga mengundang pertanyaan gitu ya. Yang bisa dijelaskan bahwa ya itu karena pendukung kuat kemarin atau punya banyak jasa pada masa elektoral untuk kepentingan elektoral presiden. Jadi itu yang kemudian membuat tidak ada lagi sebetulnya seleksi kriteria misalnya keterampilan, pengetahuan, integritas, apalagi integritas itu belakangan gitu ya, makin di belakang itu yang saya kira menjelaskan mengapa dalam waktu singkat kemudian sudah mulai ini ya, yang bikin kita shock kan, belum 1 tahun jadi menteri kan mobilnya banyak banget, motor mewahnya luar biasa gitu, untung belum setahun udah ketangkep nih. Kalau 5 tahun nggak ketangkap tuh seberapa banyak negara dirugikan atau berapa banyak industri dirugikan dalam praktek tapi korupsi. Ada yang celorok gini, kalau ketangkapnya 5 tahun dia sudah ngerti cara menyembunyikan motor sama mobil-mobil mewahnya gitu. Oh iya itu tadi karena begini Bung. Jadi saya ini kan hampir 14-19 tahun di ICW ya. Di ICW dulu itu kan saya banyak investigasi kasus korupsi gitu ya. Dan bagi penyidik atau investigasi yang melakukan investigasi korupsi, ini kan kayak merendahkan, kasih kasus yang lebih canggih lagi gitu loh, jangan kasus yang sesederhana ini gitu loh. Itu terlalu gampang gitu ya. Terlalu gampang. Nggak pakai menyembunyikannya juga, menyembunyikannya itu HP taruh di plafon, mobil dipindahkan ke tempat lain, sesederhana itu gitu ya. Seharusnya kalau dia mau canggih, bukan saya mendorong korupsi ya. Kalau mau canggih itu ada banyak caranya, tapi memang butuh pengetahuan, ya, butuh skill, butuh network, butuh gitu, ya. konsultasi sama aktivisnya ICW minimal gitu ya. Ya kan bisa melihat dari kasus-kasus itu mereka menyembunyikan asetnya gitu ya. Sehingga kan saya mau sedikit inikan poin itu. Jangan-jangan sebegitu dia itu dalam tanda petik meremehkan upaya untuk menyembunyikan itu adalah indikasi dari betapa kemudian ketika dia saat itu sedang menjabat itu dengan berbagai macam konstelasi yang berada di sekitarnya, dia itu sedang merasa aman di posisi yang kemudian tidak tersentuh, sehingga kemudian tidak merasa bahwa kenapa saya harus menyembunyikan ini gitu. Ketika kemudian dalam prakteknya semuanya melakukan, di lingkungannya juga terjadi seperti itu, dan dia punya cukup barrier shielding ya, perisai untuk kemudian melindungi dia dari tuntutan hukum. Ya, saya kira itu ada benarnya, itu yang terungkap dari saya minta amnesti kira-kira gitulah. Itu kan gitu. Jadi itu yang tampak bahwa dia akan dapatkan perlindungan kira-kira seperti itu. Itu yang kemudian membuat tidak waspada, tidak hati-hati. Mohon maaf, bukan apa-apa. Kami ini di komunitas ini ya, teman-teman yang menggeluti isu anti korupsi. Ini kan bicaranya sekarang ini kan aset tracing nih. Iya. Menelusuri aset gitu kan, menelusuri transaksi finansial yang rumit-rumit. Iya. Ini nggak ada rumit-rumitnya sama sekali ini kan. Nggak ada upaya untuk layering, nggak ada lagi upaya mencucinya itu nggak ada, mencuci uang ya, itu nggak ada sama sekali gitu ya. Karena dia mungkin ya dia merasa dilindungi gitu ya, dan merasa yang lain melakukan yang sama dan tidak terkena, kenapa saya
harus takut juga kenapa saya harus ini gitu. Atau juga bisa jadi memang mohon maaf tidak sampai ke situ kemampuan dan skill-nya, pengetahuannya gitu ya. Itu yang saya kira ini. Karena itu mungkin yang kedua ini saya merasa itu jangan-jangan penjelasannya. Sebab kalau dia bisa melakukan itu tadi menyembunyikan aset dengan rapi, tentu mungkin sudah jadi pejabat sejak pada masa-masa sebelumnya, karena dia sudah mencoba masuk ke politik sejak periodenya pada masa pemerintahan Jokowi, tapi kan mohon maaf waktu itu tidak terpakai gitu ya, artinya barangkali pada masa itu lebih kompetitif gitu ya, yang di situ gitu ya, dan baru kepakai yang sekarang ketika rewardnya dalam bentuk ya ini aja kesetiaan dan juga dukungan besar gitu ya. Ini yang ini. Tetapi ya sekali lagi ini kemunduran baik kita. Ya, karena tadi kan Bung sudah menjelaskan satu, nepotisme hilang. Apalagi yang kemudian itu jelas-jelas kemudian menurun dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya dari upaya pemberantasan korupsi ini. Ya, berikutnya adalah ini sebetulnya matinya ini ya. Kalau orang nyebutnya kan di internet itu zaman sosial media itu kan matinya kepakaran. Artinya ketika banyak pengetahuan itu bisa didapat di internet, apalagi dengan AI gitu ya. AI benar-benar menggantikan peran-peran itu semuanya. Dan kemudian lalu yang dipilih adalah sosok-sosok atau pejabat yang tidak memiliki cukup kapasitas di bidangnya. Sehingga yang muncul sebetulnya adalah saya nggak tahu apakah ini memang karena ini yang visi yang paling jelas nampak bagi kita itu kan ini. Saya itu baru tahu kalau Kementerian Tenagakerjaan itu punya seragam ketika dia melakukan sidang yang ada bintangnya. Kan ada berapa seragam itu? Satu seragam yang hitam. Ada bintangnya, ada brevetnya. Ya itu. Sebelumnya kita nggak pernah lihat dari semua kementerian Menteri Tenaga Kerja sebelumnya tidak pernah lihat ternyata ada seragam. Saya nggak tahu apakah memang dari dulu punya seragam atau baru dibuat yang bersangkutan gitu ya. Juknya baru dibikin di pasar mana gitu ya, dibikin seragamnya untuk dia saja. Saya tidak tahu juga karena menterinya sampai sekarang pun juga nggak pernah pakai seragam seperti itu. Gitu. Yang saya tahu Kementerian Sipil yang pakai gitu tuh Perhubungan itu ada. Oh ya, Perhubungan atau Bea Cukai juga. Itu. Tapi kalau selain itu rasanya belum pernah tahu. Ya, atau mungkin polusi hutannya ada polusinya gitu ya. Ini yang membuat sebetulnya tampak bagaimana kekuasaan itu harus diwujudkan dalam bentuk seragam. Dia merasa insecure, tidak merasa berkuasa dengan pakaian yang sederhana apa adanya. Jadi dia harus tampil dengan seragam. Seragam itu menunjukkan bahwa dia punya power, punya kekuasaan, punya kuasa atas yang disidak, didatangi, dimarah-marahin, dimaki-maki gitu. Jadi untuk secara gak sadar untuk mengkompensasi perasaan inferiornya dia atas kurangnya kepakaran itu diimbangi dengan kemudian harus pakai itu yang kelihatan. Iya, dan itu bukan cuma kurangnya kepakaran, dia juga tidak mengerti apa itu kekuasaan gitu ya. Seharusnya kekuasaan tidak perlu diwujudkan dengan seragam, dengan uniform gitu ya. Harusnya dia merasa bahwa dengan jabatan dia bisa melakukan sesuatu gitu. Bukan cuma yang dipahami celakanya bahwa kekuasaan itu bisa mendatangkan uang, bukan membawa kebaikan gitu ya. Jadi ini kan memang satu dilema atau juga perdebatan di antara kami teman-teman aktivis kan. Lalu kalau masuk kekuasaan nanti kamu akan terdistorsi, nanti akan integritasnya tergadekan gitu-gitu. Sebetulnya ya itu barangkali betul, tapi dalam beberapa hal kan sebetulnya beberapa hal itu hanya bisa diberikan melalui kekuasaan. Seperti anggaran, pelayanan publik, kebijakan itu kan hanya bisa diberikan oleh mempengaruhi banyak orang oleh kekuasaan. Kalau kita membantu satu orang pakai kantong kita cukup, tapi membantu satu kabupaten, satu kabupaten, satu negara harus punya kantong kita udah nggak cukup, harus punya kekuasaan. Tapi kekuasaan itu saat yang sama juga bisa memperbesar, menebalkan kantong kita juga. Bisa kalau kita bermata dua gitu ya. Iya bisa bermata dua gitu. Nah celakanya dan sayangnya dia belum belajar cukup untuk yang kebaikan tadi, yang sisi sebaliknya dari pedang itu, pisau itu memperkaya diri sendiri yang dia pelajari dengan cepat gitu kan. Saya mau memperdalam aspek ini karena saya curiga hari ini kayak menjadi kayak semacam apa istilahnya ya,
kanalisasi dari keseluruhan capaian tertinggi dari perspektif tentang kuasa dari orang Indonesia. Kecenderungannya kemudian ketika dia itu pengusaha, dia itu mungkin mindsetnya nggak bakal mau repot-repot politik gitu ya. Iya. Kalaupun mungkin kepingin ikut politik, dia hanya menjadi shadow, mempengaruhi ketika membiayai mungkin secara. Tapi hari ini kan kemudian nggak bergeser sekarang. Masuk ke kalangan gitu kan. Masuk ke arena politik. Arena politiknya itu kan menjadi menteri, menjadi calon kandidat misalnya. Dan itu kan kemudian rasanya menjadi kayak semacam aspirasi dari hampir seluruh elit politik dan bisnis di Indonesia. Bahkan kemudian ada kecenderungan kayak convergence gitu kan terjadi penyatu. Nah, artinya ketika Bung tadi menganggap bahwa konsekuensi akan materi itu adalah konsekuensi yang harusnya belakangan setelah idealisme untuk mewujudkan kekuasaan tadi untuk kebaikan banyak orang. Jangan-jangan kemudian dengan konstelasi hari ini itu justru yang pertama kali akan didapat loh dengan kemudian ketemunya dua hal ini gitu. Ya, itu yang mungkin menyedihkan ya karena. Dan itu kan tidak diregulasi, bahkan tidak. Itu agak ini ya, itu pada akhirnya itu kembali kepada ini ya, integritas ini. Yang kita lupa gitu, ada cita-cita yang kita lupa. Misalnya, dan belum orangnya masih ada misalnya, ketika Pak Emil Salim selesai jadi menteri, dia itu harus cari kontrakan rumah, dia tidak punya rumah. Itu sesimpel itu. Itu in our lifetime gitu. Orangnya masih hidup, masih hidup. Gitu. Dan itu hilang gitu cerita itu. Bagaimana sebetulnya betapa kekuasaan itu dan cukup lama kan kementerian periode pada masa Soeharto. Saat itu kementerian yang hari ini menjadi 3 kementerian. Kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, jadi satu gitu kan. Kalau mau kaya raya sangat bisa, tapi begitu saya menteri cari-cari rumah untuk kontrakan karena udah nggak ada lagi rumah dinas gitu. Dan cerita itu hilang. Ini yang saya kira sosok sisi integritas personal yang kemudian hilang. Nah, dan aspek personal perlu kita angkat karena seringkali kemudian kita melihat korupsi itu seringnya melihatnya dari aspek struktural gitu. Padahal melupakan bahwa sisi personal itu juga ada. Dan kalau melihat Pak Emil Salim tadi kan kita melihat bagaimana sekarang ini si Wamen itu gitu ya, Noel itu kena kasus. Jadi ada aspek personal gitu. Karena saya tidak melihat uang itu dipakai untuk organisasi. Karena dalam banyak kasus korupsi politik sebetulnya uang itu kan untuk pendanaan politik ya, bukan untuk pribadi. Mengongkosi dukungannya dia. Dan seringkali kadang beberapa politisi miskin juga gitu. Beberapa teman yang saya tahu mungkin korupsi itu benar-benar miskin juga. Uang itu tidak untuk dia gitu, untuk kepentingan yang lain dan itu mungkin melanggar aturan dan kena kasus korupsi gitu ya. Kalau ini kan enggak, organisasinya tidak begitu jelas hanya apa gitu. Kemarin aja langsung ditendang sama ininya anak buahnya langsung dilepai gitu, tidak diakui. Iya, tidak diakui di partai gitu ya. Padahal sudah anggota, udah maju pileg walaupun tidak terpilih gitu ya. Tetapi kan kelihatan bahwa ini ada dimensi personalnya, dimensi aspek kerakusannya, greedy-nya itu gitu kan. Beda dengan kasus korupsi politik yang lain, banyak pejabat ya duitnya untuk organisasi kira-kira seperti itu. Nah, artinya apakah kemudian memang kita harus secara tegas mulai katakanlah mungkin kalau membatasi atau melarang rasanya memang nggak fair dalam kehidupan demokrasi kan. Artinya ketika dia pengusaha nggak mungkin jadi. Tapi ada mekanisme-mekanisme tertentu yang memastikan bahwa ketika kemudian dia itu terjun ke arena politik menjadi pejabat publik terjadi pemisahan yang tegas antara dirinya dengan berbagai macam kepentingan bisnisnya itu. Iya, ini dengan kedua jabatannya sekarang. Yang saya sampaikan yang pertama tadi mundurnya meritokrasi karena hilang asal diangkat. Yang kemudian yang kedua poin besarnya adalah makin kaburnya konflik kepentingan. Nah, tidak ada lagi aturan soal konflik kepentingan. Semakin kabur dan di banyak praktek kebijakan yang lain itu justru semakin dihilangkan atau dianggap tidak ada. Gitu ya. Dan dicontohi presiden. Iya itu yang ini. Jadi sebetulnya aturan untuk memisahkan. Kita memang tidak bisa membatasi seorang katakanlah melalui politik elektoral menduduki jabatan tertentu gitu ya. Tapi begitu dia masuk ke jabatan tertentu, dia harus melepaskan sebetulnya semua kepentingan pribadinya dan kepentingan bisnisnya gitu. Bahkan misalnya kalau dia punya perusahaan, sahamnya itu harus
dialihkan ke orang lain atau di-freeze, tidak Ya. bisa Kalau dia di blind trust kan gitu kan. Iya, iya, di blind trust, ada dikelola pihak lain. Iya. Tapi kita juga mengalami kemunduran karena saat Elon Musk menjadi Doge itu dia juga masih ngurusi Tesla, ngurusi SpaceX-nya sampai diprotes, ini board-nya Tesla kok sibuk di pemerintahan tapi mengabaikan bisnisnya gitu ya. Jadi memang ini problem di mana-mana gitu ya. Jadi tidak ada larangan pebisnis masuk ke politik, tetapi harus ada aturan soal konflik kepentingan yang demikian jelas. Apakah kemudian dalam prosesnya itu, kalau kita kan berharap itu menjadi hal yang sifatnya etik gitu ya. Artinya menjadi kesadaran masing-masing personal. Apakah itu bisa diformalkan menjadi sebuah legalisasi gitu? Sebetulnya ada aturan-aturan yang membatasi konflik kepentingan ya. Jadi bukan lagi sekedar himbauan moral atau himbauan ini. Jadi itu sudah bisa diterjemahkan ke dalam aturan-aturan yang detail sifatnya. Sudah ada sebetulnya berbagai usulan ya, dan mengatur di berbagai instansi, baik pemerintahan, perusahaan atau BUMN yang mengatur soal misalnya konflik kepentingan. Bahkan di perusahaan swasta pun, ini kan juga concern yang suami istri misalnya nggak. Suami istri tidak boleh satu kantor, itu kan praktek yang di perusahaan swasta itu banyak diberlakukan. Itu sebetulnya aturan yang mungkin mereka tidak menyebutnya, tapi itu disebut konflik kepentingan. Misalnya banyak kita seseorang bekerja di sebuah perusahaan, katakanlah di konstruksi, dia tidak boleh katakanlah bekerja untuk konstruksi yang lain atau tidak boleh menjadi supplier yang lain gitu. Jadi itu di swasta pun sebetulnya ada, walaupun kemasannya bukan konflik kepentingan ya, tetapi itu sebetulnya gagasan besar dari konflik kepentingan, menghindari ketika dia memegang jabatan itu bukan untuk kepentingan publik tapi untuk kepentingan pribadi. Dan itu justru semakin mundur hari-hari ini soal pengaturan konflik kepentingan. Seperti yang kita lihat misalnya soal putusan MK naiknya Gibran itu kan salah satu bentuk ya nepotisme dan juga konflik kepentingan gitu ya. Lalu juga bagaimana presiden yang sebelumnya ini menggunakan aparat penegak hukum itu kan juga konflik kepentingan karena anaknya jadi wapres gitu kan. Jadi itu kan sebetulnya prinsip-prinsip dasar yang sebetulnya harus diketahui. Gitu. Makanya kalau selama ini kan argumennya atau apologinya adalah itu tidak melanggar hukum gitu. Yang dilakukan itu memang bagi banyak orang secara etika itu sangat menggelisahkan gitu. Ya. Tetapi tidak ada aturan yang dilanggar oleh Presiden Jokowi saat itu untuk kemudian bisa melakukan hal itu gitu. Meskipun pamannya Gibran menjadi ketua MK, memutuskan kasus yang melibatkan ponakannya dan menguntungkan ponakannya, itu dianggap tidak sama sekali melanggar aturan gitu. Problemnya kan di situ, kemudian nggak ada kita secara legal kemudian mencegah itu sebagai sebuah kerangka hukum gitu. Kita masih tetap berharap ada kesadaran gitu kan, ada. Ya, pada saat itu kemudian memang kalau dari hukum barangkali bisa juga dicari bahwa ini melanggar atau apa-apa gitu ya. Tetapi kan memang tidak ada spesifik yang dan barangkali gitu ya. Baru kasus pertama di mana pamannya bisa memenangkan keponakannya kira-kira seperti itu. Walaupun berikutnya kemudian mulai diatur oleh MK gitu ya. Tapi kerusakannya sudah sangat parah gitu kan. Sehingga sang paman tidak bisa menangani kasus misalnya sengketa yang melibatkan membawakan keuntungan kepada keponakan yang lain kira-kira seperti itu. Itu yang ini. Tetapi sebetulnya kalau mungkin agak berbeda sebetulnya bahwa ada tentu keterbatasan hukum. Hukum itu kan seringkali aturan itu muncul dan dibuat itu ketika terjadi ada kasus real di mana itu harus dibatasi. Gitu. Jadi ada situasi nyata yang memaksa kita menerima itu sebagai sebuah aturan yang harus ada dan harus ditegakkan gitu. Sebelum itu ada, seringkali orang akan sulit menerima atau membuat aturan itu. Kemudian yang kedua, saya kira sebuah aturan itu tidak sekedar sebuah norma gitu, norma yang ini aturan yang ada di masyarakat atau aturan yang ya dari dulu kira-kira seperti itu kan tidak. Ada basis sosial yang mendukung norma-norma tertentu gitu. Nah, saya
saya menduga bahwa sebetulnya basis sosial untuk menegakkan norma-norma itu belum cukup kuat sebetulnya. Atau bergeser. Artinya Atau dulu bergeser di pernah kuat, masyarakatnya. terus akhirnya semakin luntur gitu. Semakin bergeser semakin ini bisa jadi seperti itu ini ya. Karena memang butuh kajian yang agak dalam soal ini ya, bagaimana nilai ini. Tetapi memang itu kalau kita melihat dari survei yang menarik atau survei menarik ini agak simpel tapi juga saya kira relevannya. BPS itu melakukan survei sebetulnya indeks perilaku korupsi gitu ya. Jadi menggambarkan Oh, itu BPS. dan itu menunjukkan ada kemunduran, Apa? Jadi Agak detail apa yang dinilai atau dari indeksnya sebetulnya BPS? survei itu ingin menunjukkan bahwa bagaimana sih sikap masyarakat Terhadap praktek korupsi. Apakah semakin kuat penolakannya atau semakin lemah atau semakin menerima gitu ya. Pak indeks perilaku anti korupsi ya. Indeks perilaku anti korupsi itu ternyata kemudian semakin melemah penolakannya terhadap praktek korupsi. Artinya orang semakin permisif terhadap. Semakin permisif. Walaupun tentu derajatnya tipis gitu, tipis, tapi itu kan menggambarkan sebetulnya semakin meluasnya praktek yang permisif ya, sikap permisif terhadap praktek korupsi gitu. Itu yang saya kira memberi sedikit jawaban ya, bagaimana masyarakat kemudian seringkali tutup mata atau kemudian ya tadi permisif terhadap berbagai pelanggaran gitu ya, atau juga kemudian juga menyederhanakan dalam beberapa kasus korupsi itu pandangannya itu kalau korupsi itu disederhanakan karena itu ngambil uang APBN. Nah kalau bukan ngambil uang APBN itu tidak merugikan negara, lalu itu bukan korupsi. Itu yang keliru karena di undang-undang anti korupsi itu kan selain merugikan keuangan negara itu kan ada indikator unsur pemerasan atau penyuapan gitu. Menguntungkan memperkaya orang lain. Iya, itu yang dilihat, padahal ada pasal-pasal lain yaitu memperjualbelikan atau menggunakan kewenangannya termasuk untuk melakukan pemerasan atau menerima suap. Nah, ini yang seringkali dilupakan sehingga dalam beberapa diskusi, dalam beberapa ungkapan para politisi dengan ini mengatakan ya saya kan nggak ambil uang negara, nggak ambil APBN, ini uang orang lain. Padahal itu sebetulnya menjual, katakanlah memeras ya, atau menerima suap kan sebetulnya jabatannya dibeli untuk oleh kepentingan lain. Saya coba membagi itu dari dua aspek ya. Tadi sisi legal sudah, tapi juga sisi sosiologisnya tadi. Saya melihat ada semacam pergeseran itu gini, permisifnya orang itu. Di satu sisi permisif itu memang kemudian menyadari bahwa itu kayak semacam menerima bahwa kondisi normal di masyarakat itu seperti itu. Artinya hari ini pejabat apapun ininya menjadi kaya yang setara katakanlah pengusaha, bahkan kemudian dengan fenomena medsos itu flexing gitu ya. Itu bukan menjadi sebuah hal yang tabu misalnya. Yang dulu misalnya pernah kasus ketika di Dirjen Keuangan misalnya di pajak waktu zamannya Gayus itu rame-rame itu sempat ada misalnya beberapa kali pejabat tinggi naik motor macam-macam Harley itu kemudian ditegur gitu kan secara. Tapi kan semakin kesini semakin bergeser karena kemudian jangankan kemudian di tingkatan kementerian, dirjen dan sebagainya, pejabat istri-istri pejabat daerah aja misalnya atau bahkan pejabatnya sendiri gitu kan ke luar negeri flexing dan belanja bahan merah dan dipamerkan di media sosial itu menjadi kelaziman gitu, menjadi tidak lagi merasa bahwa saya ketika menampilkan sesuatu yang beyond my means gitu ya, di luar kemampuan normal saya mendapatkan penghasilan dari jabatan itu tidak akan dianggap sebagai sebuah hal yang patut dipertanyakan gitu. Jangan-jangan kemudian ini kita juga mengalami pergeseran yang sedemikian kuat untuk kemudian menerima bahwa praktek menjadi pejabat kaya itu ya memang sudah sewajarnya gitu. Iya, memang terdesak oleh ini ya. Sebetulnya ada satu ungkapan menarik ya. Jadi terdesak oleh konsumsi sebetulnya. Jadi ada satu sosiolog penting itu Zygmunt Bauman menulis
I consume therefore I am. Jadi saya bukan, kalau Descartes kan Saya saya berpikir. berpikir maka saya ada, enggak, karena saya mengkonsumsi, saya belanja maka saya ada gitu ya. Dan memang ini pergeseran situasi saat ini memang kita terpapar sebetulnya terutama dengan keberadaan media sosial. Itu kan tekanan kuat untuk kita mengkonsumsi karena peer group kita yang lain itu katakanlah membeli barang yang sama gitu ya, saya harus lebih dari yang lain gitu ya, sehingga kemudian celakanya itu kemudian yang dikompetisikan adalah konsumsi, lalu kemudian mengabaikan sebetulnya dari mana asal usul uangnya gitu. Jadi ya ini mestinya hari-hari ini yang kita harapkan adalah di antara pejabat itu berlomba-lomba atau berkompetisi untuk makin sederhana gitu kan. Berapa banyak pejabat yang pakai angkutan umum gitu ya, atau yang simpel aja naik motor tiap hari gitu ya, kesana kemari menggunakan angkutan umum, naik gojekan itu makin sulit kita melihat yang seperti itu gitu ya. Karena semua ingin menunjukkan bahwa punya sesuatu, punya barang mewah, punya ini. Jadi kayak ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya itu. Gitu. Semua berlomba-lomba menuju ke situ. Lalu kalau yang pengusaha tentu dia akan memaksimalkan keuntungan perusahaannya, dan sebetulnya di sektor swasta juga menjadi persoalan. Dan itu mulai ada kesadaran untuk mengatur itu. Jadi swasta pun sebetulnya sudah ada kesadaran untuk itu dan mulai diatur gitu ya. Dan masalahnya justru di kita sektor publiknya adalah makin longgar. Di swasta pun kemarin yang menjadi contoh dan catatan itu kan ambruknya satu startup global yang penting WeWork itu ambruk. Banyak komentar tidak menyoroti soal strategi bisnis dan lain-lain, tapi perilaku CEO-nya yang menghambur-hamburkan uang milik perusahaan, sewa private jet ke sana kemari, beli nginap di mansion mewah, hadir ke sana itu pakai bertemu dengan para pengusaha besar yang lainnya, tapi menggunakan biaya perusahaan dan itu menyedot perusahaan. Padahal mungkin ada strategi bisnis yang salah, tapi yang pertama muncul adalah perilaku itu. Artinya ada kesadaran sebetulnya di sektor swasta untuk itu. Nah, justru kemudian di kita ini yang kemudian sektor publiknya malah menjadi persoalan karena orang berlomba-lomba untuk hidup mewah, bukan berlomba-lomba untuk hidup sederhana. Kemarin itu kan semakin di-highlight ketika isu kenaikan gaji DPR itu. Iya, yang memicu demonstrasi. Memicu demonstrasi dan bagaimana kemudian komen-komen pembelaan diri atas itu benar-benar komen orang yang nggak punya sense untuk kemudian menyadari bahwa masyarakat di bawah ini sedang merasakan krisis ekonomi gitu ya. Iya. Benar-benar nggak peka terhadap ini. Tapi saya senang sih. Senang anggota DPR terus berkomentar, saya bilang tolong komentar terus saja supaya kami makin marah gitu kan. Kalau nggak ada itu nggak ada demonstrasi gitu kan, nggak ada topik untuk isu yang bisa menyatukan gitu. Benar percaya bahwa dia menumpuk kemarahan publik itu akan menjadi drive untuk kemudian membuat mereka berubah perilaku. Atau kita harus melewati lagi fase revolusi sekeras apapun atau selembek apapun itu. Sebetulnya ini ini masih pemikiran awal saya berencana menulis tapi masih panjang karena itu butuh agak panjang gitu ya. Ketahanan masyarakat kita ini sungguh luar biasa sebetulnya. Iya. Ketahanan masyarakat kita. Jadi masyarakat itu baru marah ya ketika tahun 98 atau 65 gitu. Kalau kita pakai kemarahan terbesar publik ya masyarakat ya. 98 itu kan nilai mata uang rupiah kan melompat dari 2.000 melompat sampai 17.000 dan itu membuat harga-harga bahan pokok semua mahal dan suku bunga melonjak dan mahal dan akhirnya marah. 65 itunya sampai 600% inflasi gitu ya. Jadi daya sama juga perut juga kan? Ya perut. Jadi daya tahan kemarahannya itu setinggi itu gitu. Daya tahan untuk menanggung beban kehidupan ekonomi, kehidupan sosial itu sangat-sangat besar gitu ya. Nah, sehingga kemudian ada teman-teman yang kemarin teman saya ini harus ini bilang masyarakat kita nih agak ini karena masih oke lah BPS kita pertanyakan, tapi ukuran yang pesimis kan masih di atas 4%. Sama ini ada indeks
giving atau indeks Giving, generous. ngamal, iya generous. Indonesia paling generous. Iya itu, kita Indonesia tinggi paling sekali generous. ternyata gitu. Sangat tinggi, sangat dibandingkan banyak negara lain. Orang-orang Indonesia itu paling rajin berderma, gitu ya. Ini yang kemudian mendorong saya, sebenarnya masih ingat karena saya mendorong waktu itu di ICW, saya membangun ini sumber daya ini ya, crowdsourcing ya, menggalang dana publik dari masyarakat dari uang receh gitu ya, sumbangan 50.000, 100.000 gitu. Karena masyarakat kita memang sangat generous ya, sangat rajin menyumbang gitu ya. Tentu ada juga faktor religius, tapi yang sosial juga sangat besar gitu. Dan itu jadi masyarakat kita ini kalau pertumbuhannya belum minus itu nggak akan merah gitu kan. Sehingga kemudian dibutuhkan lutupan-lutupan kecil ini yang membuat marah ini. Tapi kalau pertumbuhannya belum minus barangkali belum meluas gitu ya. Makanya kalau itu hanya sekedar lagi-lagi hanya ungkapan, hanya omongan, hanya celotehan, itu rasanya tidak akan terlalu berdampak terhadap pengurangan daya lembam tingkat toleransi masyarakat ini. Kecuali kalau lagi-lagi isu ekonomi gitu. Iya. Beras tiba-tiba misalnya menjadi 50.000 atau senilai harganya Jepang misalnya katanya menteri. Ngapain kok protes Jepang aja 100.000 kan gitu. Kalau hanya sekedar ngomongan itu mungkin nggak akan. Tapi kalau beneran besok harga beras 100.000, wah itu baru marah orang gitu. Gejolak itu. Nah, artinya saya itu malah khawatir dengan kemudian kita itu semakin menteri itu dipamerkan dengan saya bisa ngomong apapun dan selamat, maksudnya ya udah diterima gitu. Sama kayak pergeseran operator Windows-nya di Amerika. Ketika presiden ngomong cemplang-cemplung gitu ya, kalau bahasa kita gitu. Oh iya, presiden itu kan yang justru paling cemplang-cemplung. Iya, kan? iya. Nah, itu kan kita secara tidak sadar kita kan sedang dipameri juga di Indonesia ketika presiden ngomong dasmu itu kan lagi-lagi contoh yang kemudian itu menjadi kayak semacam pembenar gitu atas kemudian ungkapan-ungkapan yang enggak empati, yang nggak punya ini dan sebagainya. Dan semakin itu kita biarkan, artinya masyarakat juga akan semakin kebal gitu dengan itu gitu. Karena ini sedikit bergeser karena itu memang karakter pemimpin populis ya. Iya. Ini kita bicara populisme. Jadi populisme itu sebetulnya mengapa pemimpin populis itu kan yang diomongin modelnya itu kan nggak beda jauh dengan Jair Bolsonaro di Brasil waktu itu, dengan Duterte di Filipina gitu ya. Atau mungkin dengan Presiden Prabowo sekarang ini, sebetulnya pemimpin populis itu bukan sekedar ada program-program populis, bukan. Tetapi sebetulnya semi demagog gitu. Pemimpin yang menjangkau langsung para pemilihnya gitu dan mendelivery langsung sebetulnya benefit kepada pemilih gitu ya. Itu tuh yang saya kira membuat ya mereka tidak peduli lagi sepanjang mereka bisa deliver langsung kepada pemilih, manfaatnya diberikan langsung kepada pemilih tanpa melalui perantara. Sepanjang itu sebenarnya kekuasaan mereka akan terjamin gitu ya. Sehingga mereka tidak ada beban untuk melakukan perbaikan karena sebelumnya kan presiden sebelumnya suka nggak suka misalnya Presiden Jokowi kan relatif prestasinya bagus ya. Bahkan kalaupun beberapa teman beberapa pengamat kalau nggak ada kasus Gibran itu barangkali menjadi salah satu presiden terbaik Indonesia gitu ya. Presiden Jokowi karena memang secara ininya ekonominya, delivery-nya juga bagus ini ya. Tapi kan pemberantasan korupsi dirusak jauh sebelum Gibran. Iya, Gibran itu sudah mulai. Tetapi sebenarnya ada kinerja yang tolerir lah kalau misalnya masih Gibran. Bisa ada kemajuan yang dibawa. Karena insentifnya adalah bagaimana membawa kemajuan memberikan ini. Kalau sekarang insentifnya adalah bagaimana mendeliver langsung ke masyarakat. Bagaimana program misalnya yang langsung masyarakat mendapatkan manfaatnya. MBG misalnya makan bergizi gratis gitu. Meskipun sulit itu kan program yang harus dijalankan ini. Karena hanya itu kekuasaannya bisa ditopang tanpa melalui kalau sebelumnya kan harus berprestasi. Kalau sekarang ini langsung ke masyarakat. Nah, ini yang membuat sebetulnya tantangan bagi kita karena itu menyebabkan kemunduran di banyak hal. Orang nggak peduli lagi apakah kemudian nilai-nilai demokrasi itu militerisme gitu. Ketika masyarakat mendapatkan langsung itu akan mendapatkan dukungan. Nah, itu kita dibawa ke situ sebetulnya. Ini yang sebetulnya sebagai sebuah bangsa ini kita sungguh meresahkan sebetulnya. Karena masyarakat diukur seberapa jauh dia menerima manfaat material, materi aja gitu ya. Saya mau minta lagi satu penjelasan yang paling operasional dari konsep integritas itu. Mungkin nggak sih itu menjadi kayak semacam alat ukur yang katakanlah bisa dikuantitatifkan untuk kemudian kita itu menilai
seorang pemimpin gitu ya, di Iya. satu institusi atau terutama pemimpin publik gitu di semua level itu. Ada nggak yang seperti itu, Bung? Ya, sebetulnya ini menarik ya, karena secara dari konseptual ini juga konsep integritas itu bagi saya itu juga menarik bagi organisasi. Kayak isi resep dan gitu kan, gampang diomong tapi bentuknya itu yang. Oh, itu sangat konseptual, rumit, sangat kompleks, bukan rumit, kompleks ya. Pertama, konsep korupsi, anti korupsi itu kan konsep yang sebetulnya itu secara akademik itu baru diteliti tahun-tahun 90-an. Jadi sebagai sebuah konsep dia tidak cukup kokoh menggambarkan atau bisa menjelaskan semuanya. Pertanyaan sederhana, lawan korupsinya itu apa? Itu kan nggak jelas. Ada yang nyebut dulu good governance, ternyata enggak gitu ya, banyak ditolak. Lalu kemudian organisasi saya, Transparansi Internasional, menyebutnya bukan anti korupsi tapi integritas. Okay. Jadi organisasi yang membangun integritas, kebalikan dari korupsi tadi. Nah, kemudian yang kedua, konsep integritas juga hendak menjelaskan di level individu dan juga di level kelembagaan publik ya. Jadi integritas di sektor publik, integritas di sektor swasta maupun juga integritas pribadi gitu ya. Nah, integritas itu apa sebetulnya? Integritas itu kan konsep yang utuh, integral utuh gitu ya. Artinya ya tidak menggambarkan suatu kondisi yang utuh dan tidak tererosi, tidak mengalami erosi, tidak mengalami kemunduran, tidak mengalami keruntuhan gitu. Jadi itu kira-kira dari konsep dari integritas gitu. Oleh karena itu kemudian kalau kita kembali sosok pemimpin yang berintegritas itu berarti pemimpin yang tidak mengalami keruntuhan moral, pemimpin yang tidak bisa digoda oleh hal materi dan duniawi karena dia memang sudah utuh di situ ya, itu yang membuat dia bisa fokus karena dia berintegritas gitu. Nah, itu kira-kira satu ideal. Kalau kita kembali ke topik kita misalnya kasus Wamen tadi itu kan, harusnya yang memegang jabatan publik itu adalah orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas itu adalah orang yang tentu dia sudah utuh semuanya, dia tidak tergoda oleh hal-hal duniawi, oleh kekayaan gitu, karena ya dia fokusnya, dia sudah cukup untuk itu, tidak perlu ada gangguan lain, dia fokus pada pekerjaannya dan mendeliver untuk kepentingan yang lebih besar, bukan untuk pribadinya, karena pribadinya sudah utuh. Itu kira-kira sedikit soal ya, integritas. Pertanyaannya ketika kemudian publik itu menilai, atau katakanlah gini lah, dalam proses pengangkatan pengkandidatan menteri itu kan katanya KPK dilibatkan, salah satunya menilai atau memeriksa rekam jejaknya kaitannya dengan korupsi, bahkan harta kekayaan dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah Prabowo ini tetap dilakukan, karena kemudian ternyata kemarin ada beberapa yang sudah terlibat di kasus korupsi, tapi minimal waktu Jokowi yang pertama, itu seingat saya, itu dilakukan gitu kan. Meskipun yang kedua ternyata kebalik, jadi ketahuan yang justru ada red flag-nya itu malah yang diangkat gitu ya. Nah, poinnya bahwa kemudian ini kan bukan sesuatu yang secara publik itu ada ukuran kuantitatifnya gitu. Yang orang itu kemudian bisa melihat secara kasat mata, secara langsung, gampang kok untuk menilai bahwa seseorang itu dia itu berintegritas, dia itu enggak, dia itu bermasalah dan sebagainya. Hari ini kan kita nggak punya alat ukur itu. Sebetulnya sudah ada, tapi mungkin diabaikan atau ditinggalkan. Apa? Itu untuk level personal ya. Iya. Itu tugasnya teman-teman psikologi. Oke. Itu yang kemudian fit and proper itu ya. Bagian di proses fit and proper itu kan sebetulnya ada asesmen integritas. Oke. Saya kira teman-teman psikologi sudah punya alat ukur yang makin bagus dan makin komprehensif ya untuk menilai integritas seseorang. Gitu. Bisa ya itu ya? Bisa secara ini bisa gitu. Dan itu sudah dilakukan, makanya di dalam seleksi berapa pejabat publik atau di swasta pun kan sebenarnya ada tes psikologi. Tes psikologi itu kan tujuannya bisa macam-macam, mengukur misalnya ketahanan, sanggup nggak bekerja dalam tekanan, ya. Kemudian bisa fokus apa tidak, masuk juga motif-motif pribadinya apa gitu ya, apakah itu tergoda dengan motif itu apa tidak gitu. Itu yang saya kira di psikologi, saya kira psikologi klinis ya itu mengembangkan banyak soal itu ya. Nah, masalahnya instrumennya sudah ada, tapi mengapa tidak dipakai gitu kan. Itu yang saya kira ini. Kemudian yang kedua di dalam seleksi fit and proper test itu kan ada kemudian penilaian track record. Ya itu tadi ya.
Nah, track record itu kembali terabaikan lagi gitu ya, ini ya. Gara-gara Gitu. klientelisme tadi ya. Iya, itu tadi. Ini yang saya kira Kronisme menjadi tadi. terlupakan gitu ya. Jadi ini sudah ada, tetapi ini ininya sorry, ada gangguan ini, bisa atau Iya, saya matiin bentar nggak ininya? Saya sorry, bisa dipotong nanti. Oh, itu HP sampean sakit mau. Tak pikir. Iya, ya, bisa. Sorry Mas ya, sorry. Iya, ya. Santai. Bukan, ini bukan ini. Yang satunya. Sorry. Ini aku tuh HP-ku banyak diserbu. Saya lupa matiin tadi. Apa? Nomor sampean bocor. Iya, itu dijual ini. Udah. Maaf. Iya, udah tahu. Sorry. Ya, tadi kan nggak live kan ini. Enggak. Yang Oke, integritas. pengukuran tadi itu. Ya. Ya, jadi instrumennya sudah ada. Tapi nggak dipakai. Mengapa tidak dipergunakan? Jadi kan kalau di fit and proper test itu pertama kan ada tes assessment psikologi ya, termasuk mengukur integritas, kemudian juga track record menerima dari laporan masyarakat gitu ya. Meskipun barangkali presiden tidak pernah terbuka ketika kandidasi menteri gitu ya, tapi di beberapa seleksi untuk komisi negara itu dilakukan. Untuk lelang jabatan di beberapa posisi itu juga dilakukan, ada sebetulnya. Nah ini memberikan penjelasan mengapa kemudian seperti saya bilang tadi mengalami kemunduran dalam meritokrasi. Karena yang langkah-langkah yang sangat basic ini dalam rekrutmen itu tidak dilakukan. Atau di bypass ya, mungkin ya, dilakukan sebagai syarat tapi kemudian tidak dipakai dalam ukurannya kan hanya jasanya di masa lalu dalam kompetisi elektoral itu, sehingga itu diabaikan. Kalau sebelum-sebelumnya kan jasa itu juga ada, tapi kan soal integritas juga dihitung, track record-nya juga diperhatikan. Enggak, saya malah dengarnya katakanlah misalnya komisi negara yang harapannya kan itu lembaga di luar struktur gitu ya. Secara independensi, harusnya tidak dibawa presiden, tidak dibawa karena tidak dibawa eksekutif, meskipun secara formal pengangkatan itu kan dalam prosesnya itu kan kemudian lagi-lagi secara formal memang itu dilakukan, ada proses, tapi kan kemudian lagi-lagi endorsement partai, endorsement dari presiden ya, orangnya jatah LSM, jatah ormas, jatah ini kan masih berlaku itu. Masih berlaku, tetapi itu di tahap akhir, bukan di tahap awal. Oke, minimal di panselnya itu. Di panselnya demokratis 10 orang itu benar. Nah, yang 10 itu silakan politisnya di situ gitu ya. Tapi yang basic 10 kalau lolos itu berarti itu sudah melalui proses teknokratis tadi, proses seleksi yang sangat minimal salah satunya integritas. Integritas itu pasti akan itu komisi, tapi menteri enggak? Menteri dan mestinya ada proses yang tidak terbuka itu ya, tetapi mungkin harusnya dipergunakan juga. Kan ada track record, ada ini. Kan di beberapa kalangan itu kan wamen ini kan juga menjadi omongan ya. Iya kan. Bagaimana di kalangan aktivis kan jadi omongan kan. Dan Anda juga sering mendengar kan klaim mau demo bahwa sekian masa nggak pernah janjinya aja gitu, padahal mungkin sudah ada dana yang diberikan segala macam. Jadi dari track record itu sudah banyak diketahui lah. Itu bukan yang suatu yang rekomendasi. Apalagi kelihatan di masa sebelumnya juga tidak dipergunakan gitu ya. Tidak dapat posisi yang strategis gitu ya. Jadi ini yang mengapa saya sorot tadi ada kemunduran karena proses yang sebetulnya sudah ada, proses teknokrasi, dan bahayanya ini di beberapa di level dirjen, di level di bawah menteri ya, itu juga mulai dilakukan, artinya tanpa proses yang terbuka dan objektif gitu. Yang kemarin rame itu kan misalnya menteri yang dia itu dari katakanlah pengusaha gitu, dekat dengan salah satu kepala dinas di provinsi. Oh ya, dipromosikan sampai ke nasional. Manfaat gitu dari salah satu proyeknya di daerah itu, kemudian ketika dia menjadi menteri maka dia menjadi direktur atau bahkan dirjen kan gitu kan. Dirjen, dan waktu ya tanda tangan Pak Sarwono yang dipalsukan kalau nggak salah itu. Itu kan menjadi kayak semacam semakin meluas kan kemudian. Meluas, dan misalnya ada satu dirjen di Kementerian Keuangan karena pernah berjasa di masa lalu jadi dirjen walaupun nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Saya nggak tahu apakah hubungan
soal security sama dengan liburan soal perdagangan lintas batas itu kan nggak pernah tahu gitu ya. Tetapi itu ternyata bisa diangkat juga gitu ya. Jadi dan saya kira akan makin banyak Nah, di direktorat lain. Jadi bukan level menteri. Jadi biasanya politiknya itu di level menterinya saja, di bawahnya itu teknokratis. Itu proses birokrasi yang panjang ya. Nah ini justru politiknya makin ke bawah dan menginterpretasi meruntuhkan pelan-pelan akan meruntuhkan birokrasinya. Ya, saya merasakan sendiri itu karena saya pernah agak intens untuk mendampingi salah satu Pemda gitu, sehingga tahu bagaimana kemudian budaya teknokratis di birokrasi itu dengan politik pilkada yang sangat hampir ya sangat transaksional seperti itu. Itu kepala dinas itu juga akhirnya sangat minded politik itu. Oh iya. Ketika dia mendekati musim-musim pilkada itu dia juga akhirnya belajar untuk kemudian survive untuk periode berikutnya siapapun bupati yang terpilih. Nah, jangan-jangan hari ini di level kementerian itu di level eselon 2 ke bawah itu juga mulai muncul sense untuk gitu. Iya, karena kalau birokrasi ini nggak bantu nanti intervensi politiknya makin ini. Ya. Dan memang itu tampak ya dan juga karena di kampung saya gitu cerita ketika dulu pulang kampung gitu cerita tetangga-tetangga ke almarhum orang tua gitu cerita, oh tetangga itu gimana itu, oh sekarang jadi Pak Camat, lo kok bisa kan guru, kan bisa jadi tim kampanye gitu. Itu tadi karena birokrasi mengamati bahwa politik itu ada. Kemudian waktu itu ada keluhan bagaimana karena tidak memberikan dukungan seorang guru kepala dinas dijadiin guru di tempat yang terpencil gitu, yang itu akan dibuang, sangat gitu ya, kayak seperti dibuang gitu ya. Nah, sayang lagi kemudian gagasan ini yang itu kan sebetulnya dilakukan di Komisi Aparatur Sipil Negara KSN. Komisinya dibubarkan sekarang ini kan. Nggak ada lagi ya bahkan untuk nggak ada lagi memastikan netralitasnya untuk gitu ya. Membatasi intervensi politik di level di tubuh birokrasi. Ini yang saya kira warning buat kita semuanya. Bahkan ketika mungkin itu dilakukan dalam tanda petik sebagai sebuah mekanisme internal di kementerian, nggak tahu Menpan atau Mendagri, itu kan terkesan sangat hipokrit ketika di masing-masing kementerian itu dicontohinya seperti itu gitu. Artinya tidak ada kemudian batasan bahwa mana sih yang seharusnya itu menjadi pos politik, katakanlah yang itu bisa diganti ketika kabinet itu ganti gitu. Mana yang memang nggak boleh diotak-atik sama sekali gitu. Oh iya, itu kemudian itu di mana-mana. Iya, makanya. Jadi saya sebut tadi itu kan ini politisasi, intervensi politik itu harusnya berhenti di level menteri, dirjen ke bawah, di ke bawahnya itu birokrasi. Ternyata enggak, semakin turun. Di BUMN juga kemarin itu BUMN prakteknya hanya komisaris. Politisnya di level komisaris saja gitu ya. Direktur komisaris gitu ya. Direktur itu mesti profesional dan prakteknya seperti itu kan. Ada juga memang dekat dengan politik, tapi kan sebelumnya memang punya jabatan profesional, karir profesional yang panjang gitu ya. Ternyata sekarang tidak, level direksi pun sekarang level direktur gitu ya, direksi justru politik yang aku dengarnya malah sampai kepala cabang Bung gitu. Di tingkatan provinsi itu ya ada sendiri jatah-jatah politiknya gitu. Jadi ini yang kemudian menggarisbawahi sebetulnya temuan bagaimana sebetulnya ini masuk ke dalam kerangka skema patronase. Jadi tadi di awal Bung kan mengatakan bagaimana ini ketika di awal apakah korupsi ini sebetulnya semakin memburuk sebetulnya kalau kita menyebutnya, karena di kategori ilmu sosial itu kan ada konsep lain yang sebenarnya hampir-hampir sama, yaitu seperti dekat-dekat yaitu patronase gitu ya. Jadi seorang yang masuk ke lingkaran kekuasaan, dia akan masuk ke dalam bukannya melakukan perubahan, tapi masuk ke dalam skema patronase tadi itu. Dia menjadi patron baru atau menjadi klien dari patron yang besar gitu, dan dia menikmati sumber daya material itu. Jadi sulit kemudian melakukan perubahan karena dia sudah masuk dalam kerangka patronase. Nah, kerangka patronase ini makin meluas nih sekarang ini. Seharusnya sebetulnya dengan pemberantasan korupsi, lalu kemudian ada dimensi pencegahan korupsi, kan kemudian ada menerapkan aspek meritokrasi ya. Itu kan membatasi patronase gitu ya. Patronase barangkali itu ada, tapi mungkin ya itu praktek yang mungkin kalau kita nggak cermati betul mungkin tidak tampak, tidak ini. Atau minimal malu-malu lah melakukan. Malu atau tidak kelihatan gitu ya. Atau gitu ya. Perlu investigasi dalam untuk membongkar itu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang udah tampak terbuka mata gitu, itu dilakukan. Gitu. Yang paling mengkhawatirkan itu kayak menjadi semacam template. Ya lagi-lagi ya contohnya Bung tadi di daerahnya itu
template untuk seorang birokrat untuk menapaki jenjang karir birokrasi loh. Iya, Ya iya. udah kontribusi politik aja gitu. Kontribusi politik. Ini yang kemudian berbahaya bagi pelayanan publik ya. Iya. Karena kemudian ukuran bagi birokrasi itu adalah kemudian dukungannya kepada politik gitu, bukan kepada pelayanannya. Gitu. Yang kemarin paling ekstrim itu kan rasanya yang dilakukan di Sumatera Utara itu kan, waktu mantunya presiden ini menjadi wali kota, dia itu hanya level staf kecamatan. Iya, iya. Kemudian dia menjadi wali kota, bantu proses jadi camat gitu kan. Iya. Dia jadi gubernur, dia jadi kepala dinas provinsi, bahkan mau disekdakan gitu kan. Iya. Sebelum kemudian katanya nggak turun izinnya gara-gara ijazahnya ini gitu kan. Iya. Sampai kemudian dia ketangkap KPK. Iya, iya. Kasus. Ya itu satu kemunduran yang terjadi beberapa tahun ini. Dari eselon 4 itu sampai eselon 1 di provinsi hanya dalam waktu 4 tahun gara-gara menapaki jenjang politik gitu kan. Iya. Dulu mungkin terjadi misalnya Kapolri yang kalau nggak salah jadi dari jabatan bintang 2 dinaikin hanya 2-3 hari lalu kemudian bintang 4. Kalau di tingkat tapi bintang, itu level atas ya, di level politik ya. Di level bintang bisa di gitu. Level politik ya. Tapi nggak mungkin di level mawar. Nggak bisa. Jadi memang politik itu level jenderal itu biasanya itu level politik. Sampai ke jenderal itu dari prajurit yang paling bawah sampai ke sebelum jenderal itu teknis dan ada objektif ya. Itu jenjang karir yang semua orang bisa. Baru ketika masuk jenderal itu politik. Nah ini kan kemudian makin turun ke bawah, makanya turun ke bawah, dan ini akan berdampak kepada kapasitas birokrasi. Karena sekali lagi kadangkala kita seringkali ya, kita kan kadang mengapa sih birokrasi kaku, mengapa birokrasi lamban? Mungkin ada keluhan, tetapi sebetulnya untuk menjaga sebetulnya. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya karena birokrasi itu harus bekerja sesuai aturan. Birokrasi itu bekerja mengikuti aturan sehingga kemudian dia terasa kaku, tidak fleksibel. Tetapi itu sebetulnya aturan itu menggaransi bahwa birokrasi tidak disalahgunakan. Jadi memang lambat tetapi itu ada jaminan bahwa itu tidak disalahgunakan. Nah, salah satu aturan yang membatasi birokrasi adalah proses promosi, rekrutmen dan juga promosi. Nah, promosinya ini mulai diacak-acak sehingga kemudian objektivitas birokrasi, profesionalitas birokrasi ini akan berdampak. Karena sekali lagi kalau dulu aturan birokrasi mengapa dia lambat adalah dia patuh pada aturan. Sepanjang dia patuh pada aturan, maka dia akan naik pangkat. Hari ini tidak. Bukan lagi patuh pada aturan, tapi patuh kepada pimpinan atau memberikan dukungan kepada pimpinan politik tertentu untuk dapatkan pangkat yang lebih baik. Nah ini yang kemudian membuat orientasi birokrasi bukan pada aturan yang telah dibuat, tetapi kepada kepentingan politik. Saya membayangkan ketika birokrasi sudah teracak-acak sistem meritokrasinya, maka korupsi dalam pengertian keuntungan material gain tadi, yaitu akan itu konsekuensi berikutnya karena sudah tinggal gini aja. Tinggal lagi melakukan korupsi ketika promosi, ketika proses promosinya bukan berdasarkan prestasi dan mengikuti standar dan aturan sudah ada. Ini yang kemudian kan yang ini sebetulnya sangat sedih sekali karena sebetulnya bukannya waktu itu Pak Jokowi yang dia naik presiden itu kan satu inovasi dia kan lelang jabatan sebetulnya. Lelang jabatan itu kan sebetulnya proses promosi yang lagi-lagi saya mau mendiskualifikasi gini. Apapun yang bagus dilakukan Jokowi itu di periode pertama, Bung. Ketika kemudian suara-suara dari masyarakat sipil itu banyak. Sejak masa dia di DKI juga, wali kota di Solo, dia kan memperkenalkan itu sebetulnya. Justru ketika dia gagal menerapkan lelang jabatan ketika jabatan Wapres. Nah itu yang kemudian menurunkan banyak standar di sektor-sektor yang lain. Karena di pucuk pimpinan melakukan hal yang sama, sektor-sektor lain kemudian juga mengikuti itu. Bukan hanya menurunkan standar, Pak. Ada kayak semacam silence, apa istilahnya, maaf saya agak lupa. Jadi semacam izin terselubung bahwa ketika ini dilakukan oleh pucuk pimpinan politik tertinggi, ya maka semua orang boleh melakukan. Ketika ini sebuah template yang berhasil dan tidak ada masalah secara hukum, maka semua orang akan meniru. Dan hari ini dengan gejala ini ditiru oleh pemerintah bahkan sampai tingkat kabupaten kota, maka yang merasakan dampaknya kan seluruh birokrasi di seluruh Indonesia. Seluruh birokrasi dan juga seluruh masyarakat gitu kan. Seluruh masyarakat yang akan berdampak. Saya mau menutupnya dengan gini, ketika kemudian ini tidak ada semacam kelembagaan atau aturan yang secara ketat mengatur ini, apa harapannya kemudian situasi penegakan korupsi kita akan membaik?
nggak ada integritas si pejabat, pemilihan pejabatnya, birokrasinya sudah diacak-acak, mekanisme bagaimana nepotisme dan sebagainya di organisasi mulai dari kementerian sampai kabupaten kota sudah nggak punya dasar meritokrasi. Apa hambatannya kemudian ini kita nggak semakin parah gitu untuk masalah korupsi ini, Bung? Ya, sekarang pada akhirnya kembali ke kita ya, kembali ke kita semua gitu ya. Beri kami cahaya di ujung terowongan biar agak. Gini, memberantas korupsi itu apa sih sebetulnya pada dasarnya? Memberantas korupsi itu kan sebetulnya menagih pertanggungjawaban bagi pemegang kekuasaan. Ya. Jadi pemberantasan korupsi, menjatuhkan hukuman, menangkap yang melakukan korupsi, itu kan akuntabilitas bagi pemegang kekuasaan. Akuntabilitasnya misalnya akuntabilitas oleh penegak hukum, gitu ya, akuntabilitas horizontal ya, atau diawasi oleh DPR bagi eksekutif, gitu, atau diawasi oleh penegak hukum, atau juga ada akuntabilitas lain, akuntabilitas vertikal, diawasi oleh masyarakat, gitu. Nah, pemberantasan korupsi sebetulnya dia bekerja juga di wilayah akuntabilitas horizontal, tetapi juga ada akuntabilitas vertikal. Yeah. Hari-hari ini akuntabilitas horizontalnya itu semakin dilemahkan. Yeah. KPK dilemahkan, penegak hukum disalahgunakan, sehingga kemudian menyisakan bagi kita itu masyarakat. Akuntabilitas vertikalnya, gitu. Nah, akuntabilitas vertikal kembali, makanya saya bilang kembali ke kita karena yang kita punya adalah akuntabilitas vertikal hari ini. Bagaimana dan kita meminta pertanggungjawaban. Dan kita punya medsos. Nah, itu tadi. Saya kira ada dua hal yang penguasa ini belum pernah bisa, dan saya nggak yakin bisa mengontrol sepenuhnya. Pertama itu media sosial, kedua yang disebut pasar, mekanisme pasar, gitu, investor pasar, gitu. Itu kan tidak bisa dibohongi, gitu ya. Ketika pertumbuhan hendak disesuaikan atau tidak baik, yang ramai kan ekonomi. Iya. Bukan aktivis politik, bukan aktivis demokrasi, orang-orang ekonomi. Iya, orang-orang yang nggak pernah protes gitu. Dia nggak pernah protes sebelumnya, karena khawatir nih kebijakannya tidak kredibel. Melaporkan gitu. BPS ke PBB, teman-teman serius itu. Iya, teman-teman serius kan cuma ngurusi ekonomi, tapi kan jadi resah karena praktek ini kan sebetulnya, gitu ya. Ya iyalah, mau bikin dokter mau meriksa orang sakit stetoskopnya mencak gitu. Itu kemudian yang kita punya. Jadi market tidak pernah bisa sepenuhnya di ini. Misalnya hari-hari ini kan ada Patriot Bond, dan antara melakukan Patriot Bond, surat utang yang bunganya cuma 2%, jauh di bawah pasar gitu ya. Lalu kemudian tenornya hanya 5-7 tahun gitu kan. Ini kan sebetulnya negara mau merampok para pemegang uang di Indonesia. Investor retail pasti tidak akan beli. Itu pasti sasarannya kepada mereka yang diajak meeting sama presiden, para konglomerat yang dipaksa, bukan diminta lagi, dipaksa. Minimal duit parkir itu jangan diparkir di luar kan gitu kan. Nah, ini sejauh mana efektivitas itu kan. Nah, keresahan ini sebetulnya saya sudah banyak dengar di awal-awal tahun ini dari kalangan bisnis. Jadi yang resah pertama dan sangat gelisah itu bukan cuma aktivis demokrasi, aktivis politik. Teman-teman di ekonomi sudah merasakan itu. Dan mereka sudah merasakan dampak itu, dan hari-hari ini mereka merasakan. Jadi sekali lagi, pertama investor itu akan sulit, ya mohon maaf, uang itu tidak punya agama, tidak punya ideologi, dan tidak punya kesetiaan. Dia akan mengikuti mekanisme pasar gitu. Dia mengikuti suku bunga yang menarik gitu. Yang kedua, kita punya internet, kita punya netizen gitu ya. Saya melihat Gen Z itu memang agak unik. Mungkin ini bagian dari proses belajar kita ya. Kita belum memahami generasi muda yang mereka disebutnya digital native ya. Mereka lahir bersama seluruh perangkat internet itu. Jadi perangkat digital ya. Kita kan belajar menggunakan Android, menggunakan medsos. Mereka hidup bersama itu, lahir bersama media sosial gitu ya. Dan hidup berkembang bersama itu. Dan kadang-kala kita ada gap untuk memahami aspirasi mereka. Tetapi hari-hari ini kan mereka yang melakukan kemampuan mobilisasi, melakukan perlawanan. Dan dengan bahasa-bahasa yang sangat unik menurut saya. Iya, berbeda. Sangat kreatif istilahnya. Kita suka terbelalak sendiri kan, melihat kaget-kaget, melihat ekspresi kemarahan mereka. Berani loh, Bung. Maksudnya kalau menyuarakan itu kemudian. Saya hari-hari ini, kita harus mengakui hari ini kita ada informasi demo-demo besar, dan makin lama, ini yang demo bukan teman-teman saya, nih kayaknya generasi yang lebih muda lagi, gitu kan. Jadi saya kira kita melihat bahwa itu tidak pernah bisa sepenuhnya dikontrol. Jadi
saya kira kekuasaan tidak pernah bisa sepenuhnya mengkontrol masyarakat, karena memang kekuasaan itu pada dasarnya mandat yang diberikan oleh masyarakat. Iya. Ketika kekuasaan tidak memberikan sesuatu yang dijanjikan, ya itu akan diminta kembali oleh yang memberi mandat. Dan kayaknya kalau ngelihat track recordnya Prabowo selama 10 bulan terakhir ini, dia juga kupingnya agak tipis kalau ada rame-rame di medsos itu. Kalau ada sesuatu itu yang kemudian banyak dipermasalahkan di medsos, kebijakannya, itu kan pasti akan diralat gitu kan. Oh ya, ini yang saya kira perlu kita garis bawahi ya, bahwa ini kan kadang-kadang kita masih tenggelam atau katakanlah termakan kampanye bahwa kita butuh presiden yang kuat gitu. Di Indonesia itu nggak akan mungkin ada presiden yang kuat dan otoriter. Yang sebetulnya presiden kuat itu adalah presiden yang mampu sebetulnya menyatukan berbagai macam kelompok kepentingan dan kekuasaan, memobilisasi berbagai macam elit yang berbeda-beda gitu di bawah ini dia gitu ya. Jadi itu yang kuat itu bukan omongannya yang menggelegar, omongannya yang keras, atau retorikanya yang mau ngajak perang ini itu, tapi adalah menyatukan elit-elit ini gitu ya. Ini yang saya kira perlu digarisbawahi, dan definisi kuat itu bukan itu. Kuat adalah bisa menyatukan. Karena bangsa ini sangat bervariasi, sangat terfragmentasi gitu ya. Jadi presiden yang berkuasa itu adalah presiden yang pertama mampu mendapatkan dukungan dari partai politik, dan bukan cuma partai politik. Kedua, mereka harus mampu mendapatkan dukungan dari ormas. Makanya siapapun presiden berkuasa yang namanya NU Muhammadiyah itu selalu akan jadi minimal jatah menterinya ada lah gitu. Harus ada. Itu yang kajian politik itu, terutama kartel itu luput. Kartel itu menganggap kolusi itu hanya antara partai dan eksekutif. Enggak. Ormas itu harus diakomodir. Ketiga, siapapun presiden yang berkuasa harus mengakomodir kepentingan aparatur represif, militer dan polisi. Kalau mereka nggak diakomodir, liar ini, nggak akan bisa berkuasa gitu ya. Nah, keempat, siapapun yang berkuasa harus mengakomodir kepentingan birokrasi. Karena birokrasi itu satu faktor penting. Tadi Ibu menyebut di Pemda, itu kan satu partai, satu faksi, satu koalisi tersendiri kan, partai birokrasi gitu. Dan ini masih ada sampai sekarang. Dan kalau nggak bisa mengakomodir itu pasti tidak akan mendapatkan dukungan gitu. Jadi saya kira ini peluang juga bagi kita, karena mereka harus berkompromi dengan semuanya. Iya. Gitu ya. Masih ada ruang ya. Masih ada ruang. Belum lagi harus mengakomodir kepentingan oligarki. Gitu. Oligarki salah satu kekuatan. Ada banyak kekuatan lain, dan tidak mungkin menyatukan semua kekuatan ini dalam satu waktu tertentu. Bisa untuk satu waktu tertentu, tapi tidak bisa untuk jangka panjang. Dan semua kebijakan. Yeah. Jadi bisa untuk satu waktu tertentu, satu kebijakan tertentu, tapi tidak bisa untuk sepanjang waktu atau kebijakan berbagai macam. Jadi ini peluang bagi kita untuk meminta kembali, menggunakan kembali akuntabilitas vertikal itu tadi. Bung, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk mendukung upaya pemantauan dari vertikal tadi, karena mudah-mudahan yang kayak gini ini juga menjadi amunisi juga untuk teman-teman yang lain, bahwa ya memang separah itu kondisinya, tetapi tidak benar-benar hopeless kok. Kita masih bisa punya suara dan masih memungkinkan untuk kemudian melakukan pengawasan meskipun tidak secara langsung gitu secara ini. Tapi saya yakin dampaknya itu pasti ada pasti ada didengar. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya, Bung. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila.